Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fadilah dengan NIM 152-111-283-041 yang dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah pembelajaran mesin teori yaitu mengenai materi KNN. Jadi di sini ditugaskan untuk meresum artikel dan artikel yang saya ambil itu berjudul Skin Lesion Classification System using a K-nearest neighbor algorithm. Nah, di sini saya menuliskan latar belakang dari artikel ini. Jadi artikel ini diambil dari bidang dermatologi yang merupakan kajian mengenai berbagai penyakit kulit dan patologi kulit, termasuk kanker kulit. Diagnosa dalam cabang ilmu ini sangat bergantung pada penampilan fisik kulit. Maka dari itu, penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini digunakan dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit kulit. Di artikel ini mengusulkan penggunaan metode KNN sebagai pendekatan untuk mengklasifikasikan kulit normal dan lesi kulit yang bersifat ganas. Di artikel ini menekankan pentingnya pengembangan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan dalam bidang dermatologi untuk membantu dokter dalam mengklasifikasikan lesi kulit dengan akurasi yang tinggi dan hasil yang cepat. Nah, metode KNN ini diusulkan sebagai salah satu pendekatan yang efisien dalam mengklasifikasikan lesi kulit ini. Kemudian, untuk tujuan dari artikel ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana teknologi kecerdasan buatan ini dan pembelajaran mesin telah digunakan untuk meningkatkan diagnosis dan pengobatan penyakit kulit, khususnya untuk kanker kulit. Nah, selain itu, tujuan dari artikel ini juga fokus pada penggunaan algoritma KNN ini yang digunakan dalam mengklasifikasikan kulit normal dan lesi kulit yang bersifat ganas sebagai salah satu metode yang efisien dalam bidang dermatologi. Selain itu, artikel ini juga akan menggambarkan pentingnya pemilihan fitur dalam analisa citra medis dan bagaimana teknologi ini dapat membantu dokter kulit dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait perawatan pasien. Nah, di sini ada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Di sini ada penelitian nama penelitinya, kemudian ada metode klasifikasinya yang digunakan, kemudian ada akurasinya. Di sini digunakan sebagai referensi untuk penelitian ini. Kemudian lanjut, dalam artikel ini dijelaskan bahwa ada pendekatan sistem untuk deteksi lesi kulit ini. Di sini ada 4 proses atau 4 fase, di mana fase yang pertama ada pre-processing, yaitu melibatkan operasi perbaikan dan morfologi pada gambar uji. Dalam hal ini mencakup operasi morfologi yang digunakan untuk menghilangkan noise, mempertajam detail area yang terinfeksi, dan mengubah kontras gambar. Tujuannya adalah untuk mempermudah identifikasi fitur-fitur pada gambar. Kemudian di fase kedua yaitu skin lesion segmentation, yang pada fase kedua ini melibatkan segmentasi yang menggunakan adaptive thresholding. Ini adalah proses untuk membagi gambar menjadi bagian-bagian yang berbeda berdasarkan ambang batas tertentu. Kemudian di fase yang ketiga yaitu ekstraksi fitur, di mana berbagai fitur statistik seperti mean, standard deviation, histogram, dan perhitungan pixel berdasarkan area dan lubang digunakan ini digunakan untuk membedakan berbagai jenis penyakit kulit atau sama lain. Kemudian di fase yang keempat yaitu classification, di mana algoritma KNN ini digunakan untuk memprediksi keganasan dari lesi kulit menggunakan fitur statistik. Nah, pada proses ini, gambar kulit pada set uji dikelompokkan dengan membandingkan dengan gambar kulit pada set pelatihan. Fase ini juga mencakup perbandingan dengan metode klasifikasi konvensional seperti pohon keputusan atau decision tree dan jaringan saraf tiruan atau neural networks.
Kemudian di sini masuk ke metode yang digunakan dalam artikel ini, yaitu terdapat proses klasifikasi kulit yang melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada akuisisi gambar, kedua ada preprocessing, yang ketiga ada segmentasi, yang keempat ada ekstraksi fitur, yang kelima ada klasifikasi lesi, dan yang keenam ada sistem yang diusulkan. Pada akuisisi gambar ini, proses dimulai dengan mengambil gambar dermoskopis sebagai input. Dermastoskop adalah alat yang mengambil gambar resi kulit dan memudahkan diagnosis penyakit kulit. Selain itu, ini juga bisa dibuat basis data penyakit kulit untuk diakses secara online. Kemudian metode yang kedua yaitu preprocessing. Gambar kulit pertama kali diproses sebelum analisis lebih lanjut. Gambar kulit biasanya memiliki noise patologis dan berbagai latar belakang tekstur yang beragam, sehingga ekstraksi informasi sulit untuk dilakukan. Nah, di pre-processing ini melibatkan dua langkah dasar, yaitu penghilangan rambut dan perbaikan gambar, untuk meningkatkan kualitas gambar dan mempermudah segmentasi lesi kulit. Nah, masuk ke segmentasi yang merupakan metode yang ketiga. Tujuan utama dalam segmentasi gambar medis adalah memisahkan lesi kulit dari latar belakang. Pada tahap ini, lesi kulit dipisahkan menggunakan metode thresholding yang mengubah piksel-piksel dengan nilai intensitas di atas ambang batas menjadi nilai foreground, sedangkan piksel lainnya menjadi nilai background. Dalam hal ini, digunakan thresholding adaptif untuk menghilangkan gambar kulit. Kemudian masuk metode yang keempat ada ekstraksi fitur. Pada proses ekstraksi fitur ini diperlukan untuk segmentasi yang efektif. Lesi kulit memiliki berbagai ukuran dan karakteristik, sehingga fitur-fitur dari lesi tersebut diekstraksi sebelum digunakan dalam tahap klasifikasi. Banyak properti statistik yang diekstraksi dari lesi kulit seperti nilai rata-rata dan lainnya. Nah, masuk ke klasifikasi lesi. Lesi kulit dikenal dan diklasifikasikan berdasarkan serangkaian karakteristiknya. Meskipun ada berbagai jenis metode klasifikasi yang telah diteliti, KNN terbukti memiliki kinerja yang lebih baik, sehingga metode ini digunakan dalam sistem ini. KNN memiliki waktu eksekusi yang singkat dan akurasi yang tinggi dibandingkan dengan metode lain seperti Hidden Markov dan SVM. Kemudian masuk ke metode yang terakhir, klasifikasi menggunakan pendekatan Myers-Briggs adalah salah satu teknik klasifikasi paling sederhana dalam ruang gambar. Ketika gambar uji dipertimbangkan, gambar tersebut diberi label yang sesuai dengan titik terdekat dalam set pembelajaran berdasarkan ruang gambar. Selanjutnya, pada tahap ini, KNN digunakan dengan pengukuran jarak Euclidean untuk menghitung jarak antara titik data dalam gambar. Nah, masuk ke hasil dan pembahasan. Pada hasil dari penelitian ini, sistem ini memanfaatkan antarmuka pengguna grafis atau GUI MATLAB yang mudah digunakan. GUI ini memungkinkan pengguna dengan mudah untuk mengunggah gambar, mengekstrak fitur, dan melakukan segmentasi. Seperti yang terdapat pada gambar 3 ini, GUI terdiri dari berbagai tombol yang menyederhanakan proses. Kemudian, pada tahap proses GUI ini, pengguna dapat melihat berbagai tombol, termasuk tombol untuk mengambil gambar input, memproses gambar, mendeteksi penyakit, dan mengklasifikasikan penyakit. Setiap tombol menginisiasi langkah-langkah tertentu dalam proses, seperti gambar di samping. Pada tahap A ini, gambar masukan atau input. Tahap yang B yaitu tombol gambar abu-abu ini merupakan hasilnya. Kemudian yang C merupakan gambar pra-pemrosesan atau pre-processing. Kemudian yang D yaitu tombol deteksi penyakit. Nah, masuk ke tahap proses berdasarkan tombol-tombol. Pada hasil ini, tahap yang diambil yaitu pengambilan gambar dari area kulit yang terkena penyakit.
Kemudian, gambar tersebut menjalani tahap pre-processing, termasuk perbaikan kontras dan konversi citra skala abu-abu. Setelah itu dilakukan tahap deteksi penyakit di sini dengan mengekstrak fitur-fitur yang relevan dari gambar, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, input, kemudian citra image, kemudian pre-processing, kemudian deteksi penyakitnya. Nah, lanjut pada klasifikasi penyakit dan output. Nah, outputnya pada tahap terakhir ini, pengguna dapat menekan tombol klasifikasi penyakit untuk melihat hasil klasifikasi. Nah, hasil tersebut termasuk berbagai perhitungan seperti indeks asimetri, nilai rata-rata, indeks kompak, dan lainnya yang digunakan untuk mengklasifikasi jenis penyakit kulit dalam gambar yang diinputkan. Nah, kesimpulannya, penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, khususnya algoritma KNN ini, dapat meningkatkan diagnosis dan pengobatan penyakit kulit. Sistem yang diusulkan dalam artikel ini mampu mengklasifikasikan lesi kulit dengan akurasi mencapai 98%. Namun, sistem ini mungkin tidak bekerja dengan baik pada dataset yang besar dan sensitif terhadap noise. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan metode ensemble learning atau algoritma evolusi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan hasil. Artikel ini juga memberikan referensi terkait pendekatan kecerdasan komputasional, teknik deep learning, pemrosesan citra, dan algoritma pembelajaran mesin dalam klasifikasi data medis, khususnya dalam deteksi kanker kulit. Baik, ini merupakan sumber artikel yang saya pakai. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.